Kaderli. Rozan Putra Husain. Mubarak Adelwis. Kaila Di Putri Efni. Arkan Al Aswari. Zakira Israk. Zahro Aziza. Sipa Anggraini. Sarifa. Trilifa Edrin. Apakah semuanya sudah Ibu panggil? Sudah. Berarti semuanya hadir pada hari ini. Sebelum masuk ke materi, silakan kalian berdiri dulu untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Yaitu masih bab 7. Nah, ini ada tujuan pembelajaran. Siapa Ananda yang bisa membacakan tujuan pembelajaran ini? Coba Zakira. Tujuan pembelajaran 1. Ya. Menjelaskan makna kalimat tasbih. Ya. 2. Menemukan hikmah beriman kepada hari akhir. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama menjelaskan makna kalimat tarji'. Jadi apa itu nanti kalimat tarji' itu? Yang kedua adalah menemukan hikmah beriman kepada hari akhir. Lanjut. Ini ada namanya kalimat pemantik namanya. Kalimat pemantik ya. Coba yang pertama, pernahkah kalian mendengar kalimat seperti innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Pernah nak? Apa artinya? Allah dan kembali kepada Allah, itu artinya innalillahi. Yang kedua, bagaimana keimanan kepada hari akhir mempengaruhi kehidupan kita di dunia? Siapa yang tahu jawabnya? Coba. Meningkatkan kesabaran dan ketabahan. 2. Membangun kepercayaan diri akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba diulangi lagi Zakira, dia kencangin lagi suaranya. 1. Meningkatkan kesabaran dan ketabahan. Ya. 2. Membangun kepercayaan diri akan pertolongan
Anda semua? Longsor. Bencana alam, longsor. Apa ini? Banjir dan kematian. Ketika kita mendengar atau melihat berita tentang musibah bencana maupun kematian, apa yang seharusnya kita ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu apa itu kalimat tarjih? Kalimat tarjih adalah ungkapan dalam bahasa Arab yang berisi doa, harapan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan kita mengucapkannya? Siapa yang bisa menjawab? Kapan kita bisa mengucapkan kalimat ini? Saat mengalami musibah seperti kehilangan orang kita, harta benda. Coba Kaila lagi. Apa Kaila? Saat menghadapi kesulitan seperti sakit, kehilangan atau kegagalan yang menyebabkan innalillahi. Jadi bagus. Jadi tidak hanya dengan musibah seperti bencana alam tadi dah, kematian saja. Jadi mawas diri itu hati-hati nak. Apa itu arti mawas diri? Berhati-hati dalam bertindak, karena segala perbuatan kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti, di yaumul hisab, yaumul mizan. Tuh di situ nantinya perbuatan kita akan dibalas. Jadi mawas diri, selalu berhati-hati dalam bertindak. Yang ketiga, siapa? Coba Kaila. Jadi memperbanyak ibadah nak, dengan ibadah yang akan menemani kita di akhirat. Amal perbuatan awak tuh yang akan menemani awak, tidak orang tua kita sayang kepada kita. Belum tentu orang tua kita yang akan menemani kita nantinya, karena beliau juga ingin mengurus diri masing-masing waktu di akhirat itu. Tidak ada lagi saling tolong menolong, itu tidak ada. Yang akan menolong kita itu nantinya adalah amal ibadah kita itu. Yang keempat, berusaha menjadi lebih baik dan tetap istiqomah dalam kebaikan hingga ajal menjemput. Istiqomah, teguh pendirian, akan teguh pendirian sampai ajal kita menjemput. Apapun itu, istiqomah dalam beribadah, dalam berpakaian. Contohnya kepada anak perempuan itu harus beristiqomah dalam berpakaian, dalam berhijab. Kalau keluar dari rumahnya tidak boleh nampak aurat, harus tertutup, harus berhijab. Itu harus istiqomah kita itu. Itu salah satu contohnya. Yang kelima, menunjukkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Banyak itu dah. Perilaku terpuji, siapa yang bisa tahu apa salah satu perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari? Sholat. Apa lagi? Beramal. Apa? Membantu orang tua, membantu orang lain. Banyak itu. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengucapkan kalimat tarjih adalah menghadapi musibah. Kedua, berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga, menghindari perbuatan buruk. Sahabat soleh, apa yang memotivasi kalian melaksanakan ibadah dan beramal soleh? Apa yang membuat kalian takut berbuat dosa? Apakah dengan beriman kepada hari akhir dapat meningkatkan ketakwaan kalian kepada Allah? Tentunya segala sesuatu terkandung hikmah di dalamnya. Itulah video pembelajaran penguatan materi kita pada hari ini. Berarti makna kalimat tarjih dan hikmah beriman kepada hari akhir. Bagaimana pengucapan kalimat tarjih itu? Apakah sudah paham? Sudah paham? Sudah paham. Coba tepuk semangat
nanti ibu akan membagi kalian beberapa kelompok. Jadi di sini ibu akan bagi kelompoknya. Yang pertama kelompok visual. Visual itu melihat tayangan. Jadi menjawab tayangan nanti LKPD-nya ibu bagikan. Bisa kalian lihat di situ pertanyaan, perintahnya bisa kalian diskusikan bersama kelompoknya nanti. Jadi kelompok visual ini terdiri dari Arkan, Adel, dan Rozan. Itu kelompok visual. Kelompok audiotori. Kalau audiotori itu mendengar. Nanti ibu kasih linknya. Ibu buatkan dia melalui link di internet. Jadi kalian bisa akses di situ bagaimana caranya nanti. Jadi kelompok auditory mendengar kalimat tarji itu melalui video tadi. Bagaimana surat yang berkaitan dengan kalimat tarji itu. Jadi kelompoknya terdiri dari Zakira, Sarifa, dan Rifa Edrin. Tukar tadi ditukar nanti ya dari Rifa. Jadi membuat kalimat tarji dan artinya serta surat yang berkaitan dengan kalimat tarji dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Yang ketiga kelompok kinestetik. Jadi kelompok kinestetik ini menemukan gambar. Jadi nanti ibu berikan buku paketnya. Bisa kalian lihat nanti akses di internet. Bagaimana gambar-gambar yang termasuk ke dalam hikmah beriman kepada hari akhir itu. Kemudian kalian tempelkan hasil dari diskusi kalian itu melalui membuat poster nantinya. Apakah kelompok sudah siap semua? Jadi kelompok 3 ini terdiri dari Kaila, Aziza, Asifa, dan Sifa. Oke? Paham? Silakan duduk secara berkelompok dulu. Punya kursinya dulu.
paketnya. Jadi kelompok 3 menghadirkan sebuah produk. Yang pertama yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Selalu taat dalam beribadah. Bisa kalian lihat? Nampak? Yang ingin bertanya, adakah? Coba. Jadi kelompok berdiri, silakan berdiri Arkan. Sebutkan salah satu situasi di mana kita dapat menggunakan kalimat tarjih. Mana ulangi lagi Arkan, ulangi lagi. Sebutkan salah satu situasi di mana kita dapat menggunakan kalimat tarjih. Ya. Kapan kita menggunakan kalimat tarjih itu situasi yang bagaimana? Salah satu situasi di mana kita harus menggunakan kalimat tarjih, Ya. yaitu saat menghadapi kesulitan seperti sakit, kehilangan atau kegagalan, dengan mengucapkan insya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini adalah bagian dari ujian dan Allah akan memberi jalan keluar. Itu jawaban dari kelompok 3. Bagaimana Arkan? Sudah paham? Jadi ketika kita sakit juga bisa mengucapkan kalimat tarjih. Bukan hanya sekadar kita mendapat bencana atau melihat kematian, tetapi ketika kita sakit atau kehilangan suatu barang, maka kita bisa mengucapkan kalimat tarjih ini. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah bertanya. Siapa lagi yang bertanya? Ada yang bertanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak teman-teman, setelah kami dengar dan kami cari di internet, maka kami akan menyampaikan bunyi dari kalimat tarjih. bunyi dari kalimat tarjih, yaitu surat Al-Baqarah ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Itu penyampaian dari kelompok lain ingin mendakapi atau menanyakan. Ada satu pertanyaan atau bagaimana? Coba Asifah. Apa hubungan kalimat tarjih dengan surat Al-Baqarah ayat 156? Hubungan kalimat tarjih dengan surat Al-Baqarah ayat 156 yaitu keduanya mengajarkan kesabaran dan keamanan ketika menghadapi musibah. Itu. Kakak sudah paham? Sudah. Jadi mengajarkan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi suatu musibah. Itu kalimat tarjihnya. Alladzina idza ashabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita mengucapkan kalimat tarjih? Itu saat mengalami musibah seperti kehilangan orang yang tercinta atau orang harta benda. 2. Ketika menghadapi ujian hidup yang berat. 3. Dengan situasi apapun yang mengingatkan kita. Coba. Kalimat tarjih merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa? Coba Aziza. Kalimat tarjih Ya. dan hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Kalimat tarjih mengingatkan kita bahwa kita milik Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya. Jadi sama-sama kita simpulkan. Kalimat tarjih itu adalah pengingat bahwa
ini ada soal evaluasi. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Ular melihat kita dan bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, udahku menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, udahku menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, udahku menjadi enam, buat menara piknik. Empat jari kanan, empat jari kiri, udahku menjadi delapan, buat telinga becek. Lima jari kanan, lima jari kiri, udahku menjadi 10, siap berdoa. Itulah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang kalimat tarjih dan hikmah beriman kepada hari akhir. Ibu harap kalian sudah paham tentang pembelajaran hari ini. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan